kita punya peranan yang berbeda. Setiap kita punya talenta yang berbeda. Besar atau kecil, tua atau muda, Tuhan punya tujuan mulia buat kita. Setiap kita punya peranan yang berbeda. Setiap kita punya talenta yang berbeda. Besar atau kecil, tua atau muda, Tuhan punya tujuan mulia buat kita. Ayo kerja, kita kerja. Aku maju, kamu maju. Lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik, persembahkan semua untuk Yesus. Satu, dua, tiga. Satu. Kamu ngapain? Ini aku lagi latihan, Ci. Aku mau jadi polisi nih. Oh ya? Emang latihan ini buat apa sih? Polisi itu kan ada peraturannya. Jadi kan kita harus tahu terus peraturannya kayak gimana, Ci. Oh gitu jadinya. Sama dong berarti sama sekolah minggu kita. Sekolah minggu kita juga punya peraturan loh. Ada? Iya, kamu mau tahu apa aja? Boleh? Oke. 1. Mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Kita harus yakin bahwa Tuhan hadir dimanapun dan kapanpun. 2. Jangan makan ya. Kalau misalnya kalian mau ke toilet dari sekarang nih. 3. Jangan lupa untuk komen YouTube di kolom Chelsea Kids GSCA dan juga mengerjakan aktivitas ya. Karena kalau cuma mengerjakan salah satu, belum bisa diabsen loh. Yang keempat, ajak mama papa kalian untuk beribadah bersama ya. Selamat beribadah! Shalom teman-teman semuanya. Nah, hari ini kita mau bukan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sebelum kita memulai ibadah kita, sama-sama kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau boleh mengumpulkan kami semua walaupun melalui ibadah di YouTube ini. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menemani kami, Engkau selalu hadir dimanapun dan kapanpun. Tuhan, pimpin pelihara kami, buat ibadah kami, supaya semakin hari kami semakin dekat kepadamu, dan firman Tuhan yang boleh bertanam dan tumbuh di dalam hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, didikan kami anak yang baik. Haleluya, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Nah, siapa nih yang udah mau mempersiapkan diri untuk memuji nama Tuhan? Yeay. Siapa nih yang laskar-laskarnya Kristus? Ayo jangan lupa nyanyi bareng-bareng ya. Saya bukan
pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Cik, polisi itu termasuk pahlawan bukan sih? Iya, dia tuh pahlawan. Tapi polisi itu gak bisa bikin kita-kita nih jadi pahlawan semua. Oh, jadi gitu. Berarti hanya Tuhan ya yang bisa jadiin kita pahlawan-pahlawannya. Iya, betul sekali. Makanya kita polisi masih di training. Bener banget nih. Yuk, kita mau jadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Yes. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah Yuk, sama-sama kita sekarang mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Sebelum itu kita mau memuji Tuhan kita. Sama-sama kita dengan sikap yang serius kita mau menaikkan pujian kita. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu, kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapa-Ku dan ku anakmu.
Shalom adik-adik. Nah, adik-adik sudah bernyanyi, sudah memuji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk, siapin Alkitab kita. Terlebih dahulu, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah online sekolah minggu kami. Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka mata hati pikiran kami ya Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan untuk dapat mendengarkan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, perikop kita minggu ini, hanya Yesus yang dapat mengampuni dosa-dosaku. Yesus dan 12 muridnya telah makan pada perjamuan Paskah di Yerusalem. Yesus tahu bahwa sudah tiba saatnya untuk Dia mati di kayu salib. Maka Ia mengingatkan para muridnya untuk mengenai hal-hal yang akan terjadi pada mereka. Yuk, kita buka Alkitab kita di Lukas 22 ayat 31 sampai 34. Nah, Tuhan Yesus berbicara kepada siapa? Ya, kepada Petrus. Nah, ketika Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata ini, Dia pun memberitahukan kepada murid-muridnya yang lain bahwa iblis akan menampi mereka semua seperti gandum. Adik-adik tahu gak alat untuk menampi itu apa? Ya, menampi itu yaitu memisahkan bulir-bulir yang gandum yang baik dan yang tidak baik dari batu-batu kerikil, dari segala kotoran-kotoran yang tidak berguna. Nah, adik-adik tahu gak maksud Tuhan Yesus dengan kata iblis akan menampi mereka seperti gandum? Iblis itu akan mengguncangkan iman mereka. Iblis itu akan mencobai mereka. Nah, adik-adik tahu gak? Iblis aja minta izin kepada Allah untuk mencobai manusia. Nah, adik-adik ingat gak cerita tentang Ayub? Iblis juga meminta izin kepada Allah untuk mencobai Ayub. Iblis juga mencobai kita. Contohnya nih, iblis mencobai kita. Nah, kalau hari Minggu pagi, adik-adik males gak ya bangun pagi? Adik-adik males gak ya kerjain kreativitas? Adik-adik males gak ya ibadah online? Nah, itu juga cara iblis mengguncangkan kita, mencobai kita. Ketika Petrus mendengar hal itu, apakah dia percaya bahwa dia akan jatuh dalam pencobaan iblis? Tidak. Petrus tidak percaya. Dia mengatakan bahwa dia akan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengingatkan Petrus bahwa iblis akan mencobai Petrus. Malam itu juga 3 kali Petrus menjangkau Tuhan Yesus. Nah, ketika pada malam hari para pengawal datang ke bait Allah dengan pedang, pentungan, tombak, segala macam benda-benda tajam yang menakutkan. Mereka akan menangkap Tuhan Yesus. Murid-muridnya yang melihat ketakutan. Mereka melarikan diri. Semua melarikan diri.
Lalu Petrus dan Yohanes juga ikut melarikan diri. Mereka menyangkal bahwa mereka pengikut Tuhan Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes melihat Tuhan Yesus dari kejauhan. Mereka mengikuti Tuhan Yesus, tapi mereka takut. Mereka cuma ngintip dari kejauhan. Nah, setelah beberapa jam penyangkalan Petrus, Yesus dipaku. Yesus disalib. Yesus mati. Yesus mati untuk menebus dosa kita. Tapi 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit. 40 hari kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Yuk, kita buka lagi Alkitab kita di Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benarkah Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau?" Berkata kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya, "Aku 2 kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya, Aku untuk 3 kalinya, Simon anak domba, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu bahwa segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepada Gembalakanlah domba-dombaku. Mengapa Yesus menanyakan kepada Petrus pertanyaan yang sama sampai 3 kali? Untuk mengingatkan Petrus bahwa Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus membuat Petrus berpikir, apakah Petrus itu benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Terus apa yang dimaksudkan dengan menggembalakan domba-domba? Nah, Petrus itu harus mengajarkan Injil. Untuk Petrus harus mengajarkan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak. Nah, kenapa juga Yesus menghubungkan hal yang mengasihi dan menggembalakan domba? Untuk Petrus juga menunjukkan kasihnya kepada Yesus dan melayani dia. Yesus mengampuni Petrus dan menunjuk Petrus sebagai pemimpin dalam pembangunan gereja. Petrus menunjukkan keberanian dia, keberanian yang sangat besar, dan memberitakan Injil. Setelah Petrus melayani, apakah dia melayani dengan sempurna? Apakah dia melayani dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan dia yang lalu-lalu? Apakah dia tidak akan jatuh lagi dalam pencobaan iblis? Tidak. Kadang-kadang Petrus masih melakukan kesalahan dan melakukan dosa. Sama seperti adik-adik. Udah tahu salah, masih aja bikin lagi, mengulang lagi. Tetapi Tuhan Yesus mengampuni dosa adik-adik, ya kan? Nah, yuk kita buka lagi di Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Paulus bertentangan dengan Petrus, tetapi waktu Kerof datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menantangnya, sebab ia kalah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut dan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada
Keraf di hadapan mereka semua. Jika engkau seorang Yahudi, hidup secara karif dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersalah untuk hidup secara Yahudi? Nah, siapakah orang Yahudi? Nah, orang Yahudi adalah orang-orang atau umat pilihan Allah di Perjanjian Lama. Nah, orang-orang yang tidak bersalah itu apa? Orang-orang yang bukan Yahudi. Terus, siapakah orang-orang Kristen? Nah, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang mempercayai Tuhan Yesus untuk menyelamatkan mereka dari dosa-dosa. Seperti adik-adik nih. Adik-adik. Nah, setelah Tuhan Yesus datang, nggak ada lagi tuh perbedaan antara orang Yahudi, orang bukan Yahudi. Semuanya sama. Yang penting mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Petrus itu merupakan orang Yahudi dan dia makan bersama-sama dengan sekelompok orang Kristen Yahudi. Nah, ketika itu Petrus takut mereka akan mengkritik nih. Wah, Petrus makan sama-sama mereka yang bukan orang Yahudi. Petrus meninggalkan mereka. Nah, Petrus dosa gak? Apa yang dia lakukan? Ya, dia melakukan dosa lagi. Adalah kemunafikan. Dosa yang Petrus lakukan adalah kemunafikan. Apakah itu kemunafikan? Kemunafikan itu adalah berpura-pura mempercayai sesuatu, tetapi tidak melakukan tindakan yang berlawanan atau menjadi penipu. Nah, seperti adik-adik bilangnya mau ibadah online sekolah minggu, ternyata bukan ibadah online sekolah minggu, malah buka YouTube nonton yang lain. Itu adalah dosa. Nah, adik-adik, mulai saat ini, adik-adik jika melakukan suatu hal yang buruk, suatu hal yang salah, adik-adik harus minta pengampunan dari Tuhan Yesus. Adik-adik harus berdoa, minta Tuhan Yesus ampuni dosa adik-adik. Dan adik-adik nggak boleh mengulangi lagi kesalahan adik-adik. Tidak boleh mengulangi lagi dan mengulangi lagi. Dan melakukan dosa dan dosa dan dosa dan dosa terus menerus. Tetapi Tuhan Yesus itu baik. Dia mau mendengarkan doa adik-adik. Dia mau mengampuni kesalahan adik-adik. Nah, cerita Tante Dewi sampai di sini dulu. Kita akan tutup dengan doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa lagi. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan membuat kami menjadi anak-anak yang setia ya Tuhan. Anak-anak yang selalu mau ya Tuhan, untuk meminta ampun kepadamu ya Tuhan. Untuk tidak mengulangi setiap perbuatan kami ya Bapa. Setiap kesalahan-kesalahan kami Tuhan yang telah kami perbuat ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Layakan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ingat ya, jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Cuci tangan pakai hand sanitizer atau sabun. Pakai masker. Tidak lupa menjaga jarak. Shalom. Sama-sama kita mau memberikan persembahan kita. Yuk, sebelum itu kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga firman Tuhan. Sekarang kiranya kami ingin memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Memberkati persembahan ini supaya persembahan ini dapat selalu memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi dengan penuh dengan sukacita. Haleluya. Amin. Nah, untuk adik-adik semuanya yang mau memberikan persembahan bisa langsung scan QR code di bawah ini ya. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, mari kita dengarkan pengumuman dari PIC Harnas. Oke, pagi hari ini Cici Brenda dan Cici Nadia kita mau infokan bahwa minggu depan kita semua akan mengadakan Hari Nasional Sekolah Minggu. Hore!
Nah, Cici ingin meminta partisipasi adik-adik semua untuk menyanyikan lagu Hana Sekolah Minggu kita pada tahun ini. Berikut contohnya. Setiap kita punya peranan yang berbeda. Setiap kita punya talenta yang berbeda. Besar atau kecil, tua atau muda, Tuhan punya tujuan mulia buat kita. Setiap kita punya peranan yang berbeda. Setiap kita punya talenta yang berbeda. Besar atau kecil, tua atau muda, Tuhan punya tujuan mulia. Nah, tadi kita sudah nonton nih contoh ketika kita menyanyikan lagu Hanas Sekolah Minggu pada tahun ini. Gampang banget ya. Oke. Kalian pasti bisa nggak sih Chancy Kids DFJ? Yang pastinya suaranya bagus-bagus semua nih Cici Nadia. Oke, nah kita tunggu ya videonya ya. Terima kasih, dadah. Dadah. Shalom adik-adik, hari ini kita akan menyusun ayat hafalan yang terdapat dalam Mazmur 145 ayat 21. Jadi di dalam kotak ini sudah terdapat kalimat ayat hafalan, namun belum nyata ya adik-adik. Lalu di sini ada kalimat acak, bantu Cici untuk ngerenginnya ya. Yuk kita cari Mazmur 145 ayat 21. Nah, betul, itu dia. Mari kita pindahin. Lalu kita cari mulutku mengucapkan. Kita pindahkan puji-pujian. Ya, puji-pujian kita pindahkan kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan kita pindahkan lagi. Lalu kita cari dan biarlah. Ketemu. Kita pindahkan lagi segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Ya, jadi ayat hafalan kita terdapat di dalam Mazmur 145 ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Jangan lupa dihafalin. God bless you. Nah, kita ada pengumuman penting nih Ci buat kalian semua. Mulai minggu depan kalian akan dibagikan buku Ciluk B dan juga buku Rema. Oh iya, buku Ciluk B ini akan kalian pakai di 5 minggu pertama ya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh buku Rema di 5 minggu yang kedua. Nah, jangan sampai hilang ya, karena semua cerita firman Tuhan akan diambil dari kedua buku ini nih. Nah, bagi kalian yang menyelesaikan buku ini dari awal sampai akhir, Cici juga akan membagikan hadiah kepada kalian yang menyimpan buku ini dengan baik dan juga mengikuti ibadah kita setiap minggunya. Jadi, jangan lupa untuk selalu mengikuti ibadah kita setiap minggu. Shalom adik-adik, masih tetap semangat? Ya, pasti kita harus masih tetap semangat. Nah, tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, adik-adik juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tentang apa tadi Tante Dewi sampaikan? Ya, tentang Tuhan Yesus mengampuni dosa. Nah, sekarang Cici mau ajak adik-adik kita sama-sama melakukan eksperimen. Cici punya 3 gelas berisi air. Yang 2, airnya putih bersih, jernih ya. Nah, yang 1, airnya hitam. Kenapa airnya hitam? Karena ini melambangkan iblis, penuh dengan dosa. Nah, kalau yang putih bersih ini melambangkan Tuhan Yesus, ya, karena Tuhan Yesus tidak berdosa. Dia kudus dan tidak ada cacat celah. Nah, ini manusia. Manusia dulu waktu diciptakan Tuhan pertama kali juga tidak berdosa. Nah, tapi karena iblis
suka mengganggu manusia sehingga manusia suka tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Nah, contohnya seperti apa adik-adik dosa itu? Apa yang pernah adik-adik lakukan? Suka berbohong. Nah, iblis mulai mempengaruhi manusia. Suka apa? Apalagi? Marah-marah. Suka apa lagi adik-adik? Suka melawan orang tua. Suka apa lagi? Iya, suka berantem. Suka malas berdoa. Suka mengambil barang kakaknya. Suka berbuat dosa sampai hati kita menjadi keruh, sama seperti hati iblis. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus sanggup mengampuni dosa kita. Ya, kalau kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kita berdoa, kita minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus pasti akan mengampuni kita. Nah, kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita berdoa minta ampun, Tuhan Yesus ampuni saya tidak akan melakukan dosa lagi. Nah, lihat adik-adik, apa yang terjadi? Hati kita yang sudah ternoda oleh dosa, tapi Tuhan Yesus mampu membasuh hati kita menjadi bersih dan putih kembali seperti hati Tuhan Yesus. Nah, begitulah eksperimen Cici. Adik-adik juga bisa melakukannya di rumah sambil bercerita kepada papa, mama, atau kepada teman kalau Tuhan Yesus sanggup mengampuni dosa kita. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan Yesus, bukan dekat dengan dosa. Nah, tadi air putih yang melambangkan manusia itu Cici ambil dari air putih biasa. Nah, kalau air putih yang melambangkan Tuhan Yesus, Cici campurkan dengan baik clean. Nah, kalau hati iblis, nah ini Cici kasih air putih dicampur dengan betadine. Nah, adik-adik bisa coba eksperimen ini di rumah sambil bercerita kepada papa, mama, dan teman-teman semua. Tapi bukan hanya bercerita saja ya, tapi adik-adik selalu mampu melakukan yang terbaik buat Tuhan, mampu menjalankan dan tidak melakukan dosa lagi. Terima kasih adik-adik. Dadah. Mengerjakan aktivitas utama. Shalom adik-adik, ibadah online udah selesai ya? Hayo, tadi Tante Dewi cerita tentang apa? Yes, benar banget bahwa hanya Tuhan Yesus yang mampu mengampuni dosa kita. Untuk itu, sebagai anak Tuhan, kita harus mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang baik, yang mengampuni dosa kita walaupun kita sering banget nyakitin hati Tuhan. Untuk itu, yuk adik-adik kita selalu hidup di dalam Tuhan. Oke, Cici mau ajak kalian buat kartu pop-up hati nih. Jadi kita ekspresikan rasa syukur kita melalui kartu ini ya. Oke? Kreativitas Chemsi Kids GSJA. Alat-alat yang adik-adik butuhkan yaitu pensil warna, kalau nggak ada bisa pakai spidol. Terus juga adik-adik perlu pulpen, lem kertas, gunting, dan penggaris. Kemudian untuk bahan-bahannya adik-adik perlu kertas, 2 jenis kertas, satu buffalo atau origami dan satu lagi HVS ya. Nah kalau Cici cuma pakai kertas bekas, yaitu kertas DVD, bungkus DVD kayak gini. Kenapa? Karena kita harus mengurangi sampah kertas ya adik-adik untuk menjaga lingkungan. Oke, langkah pertama kita akan membuat kartunya. Jadi ada 2 bagian, yang lebih besar dan juga yang lebih kecil. Yang lebih besar itu bagian luar dan yang lebih kecil itu bagian dalam. Yang lebih besarnya kalian bisa pakai kertas yang lebih tebal ya, kayak origami atau buffalo. Untuk bagian luar ukurannya 17 cm dikali 10 cm. Jadi gunakan penggaris dan pensil atau pulpen lalu digunting ya. Untuk bagian dalamnya ukurannya 16 cm dikali 9 cm. Untuk bagian dalamnya adik-adik bisa menggunakan kertas HVS yang lebih tipis, lalu digunting. Hati-hati ya guntingnya.
Langkah kedua, kita akan membuat cetakan hati. Ambil kertas HVS-nya, lalu ditekuk dua seperti ini. Kemudian, yang bagian dalam yang tidak terbuka, adik-adik buat pola setengah hati, atau mau langsung juga bisa seperti Cici kayak gini. Jadi nanti kalau misalkan ada yang gak rapi, tinggal dirapiin lagi aja ya. Dan sekali lagi buat adik-adik yang belum bisa menggunakan gunting, bisa minta tolong mami papinya ya. Langkah ketiga, ambil kertas bagian dalam atau yang lebih kecil ukurannya. Terus adik-adik lipat seperti ini ya. Dan usahakan satu sama lain tuh sejajar biar lebih rapi. Terus juga ambil cetakannya, cetakan hati yang tadi kita udah buat. Terus adik-adik rekatkan nih di tengah-tengah bagian dari kertas yang udah ditekuk ya. Terus kita mau buat cetakan atau kita buat pola lagi di kertas yang lebih kecil ini. Ambil pulpen. Nah, kemudian adik-adik ikutin aja polanya sesuai cetakan hati yang udah kita buat. Seperti ini, dan pastikan di tengah-tengahnya disisahkan ya adik-adik, jangan ikuti garis. Jika sudah, adik-adik bisa mengambil gunting lalu menggunting pola yang sudah kita buat pakai cetakan hati. Ingat, jangan tengah-tengahnya kegunting ya. Karena kalau kegunting nanti bisa copot adik-adik, terus gagal deh. Jadi pastikan yang gak digaris itu gak digunting. Oke? Tara, bagian dalamnya udah hampir jadi nih adik-adik. Kalau yang udah digunting, kalian tekuk-tekuk kayak gini ya. Nah, bagian dalamnya ditarik keluar kayak gini, tapi jangan sampai copot, oke? Ditekuk-tekuk supaya dia itu kaku sehingga bisa berdiri. Itu ya adik-adik ya. Langkah keempat, adik-adik ambil kertas bagian luar atau yang lebih besar. Dan pastikan yang origami berwarna itu di dalam dan yang di luar itu yang warna putih ya. Terus seperti ini, adik-adik ambil lem kertas atau lem putih juga boleh. Dan yang tengah-tengah yang ada hatinya itu jangan sampai ke lem. Jadi yang pinggir-pinggirnya aja adik-adik. Oke, terus ditempelkan deh ke bagian luar seperti ini. Jika sudah ditempel, pastikan kertasnya benar-benar menempel nih adik-adik. Jangan sampai dia copot dengan cara ditekan-tekan seperti ini dan ditekuk ya. Langkah kelima, masih ingat kan sama cetakan hati? Jangan dibuang dulu adik-adik. Yuk kita hias supaya lebih berwarna seperti hidup kita ketika ada Tuhan Yesus. Langkah keenam, nah cetakan hatinya udah jadi. Adik-adik bisa tempelin dengan lem kertas ke kertas bagian dalam seperti ini. Jadi lebih berwarna ya adik-adik. Terus adik-adik tekuk-tekuk dan lipat seperti ini supaya dia bisa muncul atau nongol ke atas gitu ya. Langkah ketujuh, kita mau hias dengan kata-kata I love you Jesus dengan menggunakan pulpen ataupun menggunakan spidol ya adik-adik. Nah adik-adik, di bagian bawah yang love kalian bisa tulis Jesus dan tambahin mahkota, atau kalian mau bebas hias juga boleh, mau tambahin love lagi yang kecil-kecil ataupun mau gambar yang lain boleh. Langkah ke-8 yaitu terakhir, adik-adik bisa menghias bagian luar dengan kata-kata kartu pop-up hati. Terus adik-adik hias dan di bagian bawahnya kalian tulis nama kalian dan kelas kalian ya. Kalian boleh bebas kok hiasnya, nggak harus hati terus. Jadi sesuka hati kalian. Oke, sekian kreativitas minggu ini. Sampai jumpa di kreativitas berikutnya. Dadah! Nah, ibadah kita sudah selesai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Nanti Cici Rosella akan tutup dalam doa. Nah, semuanya lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kau yang memberkati Tuhan setiap firman Tuhan, setiap ayat Alkitab yang telah cici-cicinya sampaikan ya Bapak. Kau kembalikan kami lagi di minggu depan agar kami dapat berkumpul bersama-sama di Cici Kids GSJA ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye.